Berikutnya adalah acara inti, yaitu acara tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh gurunda kita, yaitu Ustadz Haji Ami Mujadid Sarjana Agama. Kepada Bapak Ustadz, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, malam hari ini Allah memperjumpakan kita kembali, insyaallah sehat walafiat, dan mari kita hadir di dalam pengajian ini untuk menambah pengetahuan kita tentang dinullah al-Islam, sehingga dampak daripada memahami Islam itu adalah menambah rasa takut kita kepada Allah. Ya, karena Allah SWT memfirmankan kepada kita dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya itu para ulama. Ya. Ulama itu jamak daripada kata alim. Jadi kalau banyak ulama, kalau satu namanya alim. Alimun itu artinya mengetahui. Jadi semakin orang itu mengetahui, ya, atau bahasa gampangnya pintar gitu ya, itu akan semakin takut kepada Allah. Nah, ini beda dengan pengertian manusia. Ya, kalau manusia itu yang namanya pinter itu mungkin pinter matematika gitu ya, pinter mengingat sesuatu dan sebagainya, memecahkan masalah, itu pinter. Nah, pengertian agama pandai itu adalah takut kepada Allah, sehingga dirumuskan oleh Nabi SAW bahwa orang yang pandai adalah orang yang banyak mengingat mati dan menyiapkan bekal kematiannya. Nah, begitu pengertian pandai yang dirumuskan Nabi SAW. Kalau orang ingat mati kayaknya banyak gitu ya, orang ingat mati gitu ya. Nah, tapi kalau menyiapkan bekalnya itu loh, itu yang nggak banyak gitu ya. Kebetulan ini yang rawuh ini termasuk yang pandai, ya kan? Karena menyiapkan bekalnya kematian itu ya diantaranya adalah sholat isya, kan gitu ya. Kemudian taklim, ini dalamnya menyiapkan bekal kematian, begitu. Di samping infak, sedekah dan sebagainya. Nah, ini bekal. Karena apa? Nabi SAW mengingatkan kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah, siapkan bekalmu menghadap Allah, karena kau akan menghadap pada Allah sendiri, gitu ya. Jadi Nabi seolah mengingatkan ojo jagake bapakmu, ya kan? Nah, gitu. Sehingga kalau nanti Fatimah itu masuk surga, insya Allah ya, itu bukan karena bapaknya bernama Muhammad SAW, bukan, tapi karena memang Fatimah sudah menjadi wanita solehah yang senantiasa takut pada Allah dengan mentaatinya, gitu.
Nah gitu. Nah sekarang kan baru viral ini, ada tesis bahwa ternyata orang-orang yang selama ini mengaku sebagai keturunan Nabi itu ternyata tidak keturunan Nabi gitu ya. Kalau tesis ini dianggap salah, silahkan dites apa itu DNA gitu, ribut gitu ya. Nah sebetulnya begini, itu satu itu tesis ya, tesis itu kan pengetahuan ya. Artinya kalau kita itu ada sebuah tesis penelitian kata itu dianggap salah, ya harus dibantah dengan tesis juga, gitu, tidak dengan kalimat dan kata-kata. Satu. Yang kedua, bagi yang keberatan sebetulnya juga ada tanda tanya, apa perlunya dan apa pentingnya mengaku sebagai keturunan Nabi. Coba, apa perlunya, apa pentingnya? Kan begitu? Kan gitu? Kalau misalnya yang penting, wong ini menyangkut kemuliaan misalnya gitu ya. Emangnya kemuliaan ditentukan siapa bapaknya? Kan begitu. Nah ini supaya kita paham ya. Jadi sesungguhnya kemuliaan manusia itu tidak ditentukan siapa bapaknya, tapi ditentukan apa, bagaimana amalnya. Meskipun dia itu anak Nabi Cel, ya, contoh anak Nabi Nuh, itu yang nggak selamat gitu, karena tidak iman seperti bapaknya. Meskipun dia seorang istri dari Nabi, yaitu istrinya Nabi Lot misalnya, ya masuk neraka, padahal ya tidurnya sama Nabi loh ya, masuk neraka, betul ya. Atau sebaliknya, meskipun yang wanita itu solehah dijamin ahli surga, ternyata suaminya malah penghuni neraka. Siapa itu? Fir'aun, kan begitu ya. Meskipun keponakannya itu manusia terbaik, tapi ternyata pamannya malah ahli neraka. Siapa? Yaitu Abu Thalib. Ini menunjukkan bahwa kita nggak bisa menyandarkan ya keselamatan, apalagi kemuliaan berdasarkan suaminya, ya istrinya, bapaknya, anaknya, kan nggak bisa ya. Tapi ditentukan amalnya sendiri. Nah inilah ibu bapak. Jadi kemuliaan itu adalah surga. Nah, kehinaan itu adalah neraka. Gitu. Jadi kalau kita ini, maaf ya, kita ini sering mengandalkan mulia itu hitungan dunia, nanti kita kecewa, ya kan? Nah, berapa banyak orang itu, wah guys saya wis mulya itu, kok iso mas ning Jakarta hebat dadi wong kayak kono gitu ya. Mungkin di sini kene ketek ya gitu ya. Kayak gini kono dadi wong gitu. Ibu-ibu bapak, janganlah kita menyandarkan mulia karena manusia, betul enggak? Ya saya kemarin ya istilahnya ya guyonan ya saya sampaikan bahwa dulu waktu merdeka 17 Agustus 45, betul ya? Itu yang paling mulia itu Soekarno Hatta itu, karena proklamator. Kita 350 tahun dijajah, momentum kita bebas itu ya sejak ada proklamasi itu mulia, ya kan? Tapi di akhir jabatannya Soekarno, dia dihinakan, kan begitu tak? Dihinakan sampai sehingga dia meninggalnya aja dalam status tahanan, kan begitu, dan tidak pernah dimakamkan di makam pahlawan, ya kan begitu ya? Artinya dihinakan. Tapi hari ini gitu ya, dia dimuliakan lagi, agak perapatan mesti kok patungnya Soekarno gitu ya. Nah ini artinya menungso kan ngayal kita ya. Almarhum Presiden Soeharto juga waktu dia menjatuhkan PKI itu wis paling mulia gitu ya, wis ora nek Pak Harto tek wong Islam kan gitu ya. Tapi ternyata setelah dia itu berjabat, yang menjatuhkan juga malah tokoh-tokoh Islam gitu kan gitu ya. Ya Amin Rais, ya Gus Dur, si Sultan dan gitu ya, mahasiswa dan sebagainya coba dihinakan. Baru dihinakan berapa tahun wis truk-truk wis punine isih nak zaman itu kan begitu ya. Artinya mulai dimuliakan
lagi kan gitu. Jadi penting jaga kemuliaan ya. Nah, termasuk Pak Amin sendiri, wah disebut bapak reformasi kan begitu ya. Lah kok belakangan kok bapak sengkuni kan begitu ya. Ini kan artinya menungso itu kan kita menungso lagi. Esok dele sore tempe bagi tempe bosok loh aja kita. Maka Bapak Ibu, jangan kita menyandarkan mulia itu pada manusia. Nanti kecewa kita karena manusia nggak pasti kan gitu. Oleh karena itu nggak penting dia muliakan di mata manusia. Yang penting itu mulia di sisi Allah Subhanahu. Nah, bagaimana orang bisa mulia di sisi Allah? Ketika dia, nah ini penting, ini orang boleh ratakan dari itu. Ketika dia bisa menyempurnakan penghambaannya kepada Allah, itu baru mulia. Jadi kemuliaan manusia di sisi Tuhannya Allah akan terjadi ketika menyempurnakan penghambaannya kepada Allah. Ini apa itu hamba? Hamba itu ya bisa dibayangkan hamba sahaya atau bahasa gampangnya budak, gitu ya Bu ya. Ketika orang menjadi budak, itu kan menghinakan dirinya di depan tuannya, karena budak itu dibeli, kan begitu. Sehingga budak ini akan mengikuti apa kata tuannya. Tidak ada budak yang membantah tuannya, kan begitu. Sehingga budak ini walaupun diperintah berangkat, berat pun akan dikerjakan. Dan budak ini tidak memiliki kehendak, sehingga budak nggak boleh mengatakan tidak atas perintah tuannya. Ya, budak itu nggak boleh punya keinginan. Saya kalau kesel nggak boleh, budak kok kesel ya. Atau diperintah ya harus jalan gitu. Seperti Indonesia dulu katanya diperbudak Belanda itu kan gitu ya. Sehingga ada istilah kerja rodi dan sebagainya. Ya wes terus ora diblonjo, ora dikei apa-apa, kan gitu ya. Nek ngantek semoyo ya disiksa karena budak. Gitu. Nah, ketika orang ini menjadi budak manusia, dia hina. Karena martabat manusianya hilang. Budak itu seperti binatang, apapun harus dikerjakan dan tidak punya apa-apa di hadapan tuannya. Karena budak tidak digaji, kan begitu. Sehingga apa yang ada pada dirinya itu semua milik tuannya. Nah, ibu-ibu, bapak, manusia membudak manusia dilarang, ya kan itu ya, karena itu menghilangkan nilai manusianya. Tapi ketika manusia di hadapan Tuhan, dia wajib menjadi budaknya. Maka disebut Abdullah, kawulane hambanya Allah. Artinya semakin dia itu menghinakan dirinya di depan Tuhannya, sami'na wa ata'na, tidak membantah dan menghilangkan kehendaknya, sehingga yang ada adalah kehendak Tuhannya, maka justru dia semakin mulia. Ini bedanya, ya. Jadi manusia menghinakan dirinya di depan manusia, dia hina. Tapi manusia yang pandai menghinakan, menyempurnakan penghambaannya kepada Tuhannya, justru dia semakin mulia. Maka inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Apa itu takwa? Takwa itu taat tanpa maksiat, sehingga nggak pernah membantah. Itulah takwa. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak, saya kasih contoh misalnya orang takwa yang dimuliakan Allah, ya. Ibu Hajar, ya kan? Bagaimana dia seorang wanita, padahal wanita itu seringkali dihina, betul kan? Nah, gerwong itu gitu kan, gitu ya. Lebih-lebih di zaman Nabi SAW, kalau lahir anaknya itu perempuan, dia itu merasa sangat malu. Ya, lebih baik anak itu dibunuh daripada anak itu tumbuh dewasa. Nah, salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu anak perempuannya sendiri dikubur hidup-hidup. Ya, ini karena memalukan. Nah, bagi perempuan itu memalukan. Sampai ada yang mengatakan dalam sebuah syairnya orang jahiliyah,
aku tidak tahu mana yang lebih buruk, apakah wanita ataukah setan. Coba nanti bingung kok, wong wedok karo setan ini elek bingung kayak gitu kan. Ya, begitulah wanita dihinakan, direndahkan, kan begitu. Yang kedua, Ibu Hajar ini seorang yang berkulit hitam. Wah, apalagi betul ya. Kulit hitam itu sangat rendah. Bahkan hari ini di negara yang konon katanya sudah maju seperti Eropa dan Amerika, itu saja masih melecehkan dan menghinakan orang yang berwarna kulit hitam. Betul nggak? Sehingga banyak terjadi rasisme dan sebagainya itu justru di Eropa dan di Amerika. Kemarin Piala Eropa termasuk Piala Amerika sepak bola itu ribut ya, seperti Argentina dapat sanksi dari FIFA itu karena masalah warna kulit. Jangankan ke orang Eropa yang putih-putih, wong Indonesia lho sing rapatnya putih. Ya toh, kowe ngenyek wong ireng kok piye? Ya toh, betul enggak? Iya, nek wong ireng do ngenyek kabeh masyaallah. Itu banyak terjadi gitu. Ya kan gitu. Bahkan saya pernah Bu, ini cerita aja ya. Waktu itu saya sedang haji gitu. Pulang dari Masjidil Haram pas pagi subuh itu kan jalan jauh itu. Nah kebetulan di tengah jalan itu ada orang jual pisang, jeruk gitu yang buat. Aku mau beli pisang itu untuk dimakan di hotel gitu. Sebelah saya ada orang Jawa Timur, ibu-ibu juga sama juga beli buah-buahan itu. Apa anggur saya lupa belinya. Tahu-tahu ada orang kulit hitam tinggi gitu. Datang juga gitu, ngomongnya bahasa Afrika gitu ya. Nah ibunya tadi nengok kan tinggi ya, dia dangak gitu. Terus dia bilang, cek irenge. Dia bilang gitu dong bahasa Afrika. Terus apa dia bilang? Iki ditonton arek-arek di Surabaya kan bayar 1.000 gelem nih nonton iki gitu. Astagfirullahaladzim. Sampai dosa loh Bu. Masa pada lo ketek saya bilang gitu ya. Ditonton arek-arek toh, masya Allah. Nah ini contoh betapa kulit hitam sering dihina, betul nggak? Yang ketiga, Hajar sudah wanita hitam. Yang ketiga dia budak. Wah apalagi budak, betul nggak? Ya, itu di saudara saya Bu sudah sepuh, ya, kemudian istrinya meninggal, ya, kemudian tidak ada yang ngurusi. Nah, terus ditawari, Abah mau menikah lagi enggak gitu ya, benenek sing ngerawat mau siapa pembantuku baik. Wah geger anaknya masya Allah gitu. Ya coba pembantu nih, rupa-rupanya dia lebih tertarik dengan pembantunya. Padahal pembantu itu kan ya baik-baik saja ya. Nah ibu-ibu, bapak ya, Nabi Ibrahim ini menikah bukan dengan pembantunya tapi dengan budaknya, malah lebih rendah lagi. Siapa yaitu Hajar. Jadi bayangkan. Jadi itu nek saiki terus kan sok geger kabeh masyaallah. Wong sakmono baguse Ibrahim itu yang gede dua putih lah kok nikah karo budak ireng gitu ya, pesek kritik, kelebihannya mau ngelambene kandel gitu saja kan gitu ya. Itu Ibu Hajar. Nah Ibu Hajar ini secara cara berpikir orang feodal gitu ya, orang jahiliyah itu pasti tidak ada prejenan mulia. Satu, dia wanita. Dua, dia hitam. Tiga, dia budak. Apanya yang bisa dibanggakan dari seorang yang seperti Hajar? Betul nggak? Tapi karena dia takwa kepada Allah ini, ya, itu semua menjadi lenyap. Bahkan dia menjadi sangat mulia. Ketakwaan Hajar ditandai dengan apa? Dia ridho diletakkan di padang pasir yang tandus kering kerontang, nggak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan, tidak ada orang.